Sekelompok kelinci lucu berniat mencuri makanan di sebuah kebun. Satu persatu naik ke atas pohon. Inilah kebun yang mereka incar. Satu petang kebun berisi berbagai jenis sayuran. Kelinci biru adalah pemimpin mereka. Lihatlah muka imut kelinci ini. Mereka membuat lingkaran, berdiskusi untuk menyusun sebuah strategi selesai. Lalu masing-masing mengambil sebuah posisi. Dua kelinci turun ke bawah untuk mengambil sayuran, dan tiga kelinci tetap memantau dari atas pohon. Kebun itu dimiliki aki-aki brewok ini. Lalu aksi pencurian dimulai. Kelinci biru masuk dari celah pintu kebun, melompat mengambil sebuah paprika merah, terong ungu, dan sayuran yang berukuran besar didorong keluar, dan lubang yang berukuran kecil dilempar melalui pagar. Ditangkap oleh kelinci oranye, tapi tangannya sudah penuh, dan kelinci kuning memberi aba-aba, mengarahkan ke tempat lain. Satu tomat dilempar, ditangkap oleh kelinci merah. Satu lagi kelinci kuning. Dengan lincah, kelinci hijau menangkap dua cabai sekaligus. Aksi pencurian yang sangat bagus. Paman berjenggot ini tak sadar kalau kebunnya telah dicuri. Namun kelinci biru tak sengaja menjatuhkan tomat ke jebakan. Suara jebakan itu terdengar oleh paman bewok ini. Seekor kelinci biru tak sengaja menjatuhkan tomat ke jebakan. Suara jebakan itu terdengar oleh paman bewok ini. Lalu semua kelinci menjadi panik. Membawa garpu tanam, paman ini masuk ke kebun. Kelinci biru berusaha untuk kabur, perlahan berlari di antara tanaman sayur. Saat akan mencapai pintu keluar, paman ini berhasil mengadangnya. Dia pun berputar balik bersembunyi di balik gundukan tanah. Kelinci ini sangat gelisah, napasnya begitu cepat. Paman brewok ini bergerak ke arahnya. Kelinci hijau melempar tomat tepat di jebakan yang lain. Paman itu langsung berlari dan memukul jebakan itu dengan garpu yang dipegangnya. Tapi perangkapnya kosong. Ketika paman itu memperbaiki perangkap, kelinci biru keluar dari belakang. Melihat celana paman yang sedikit turun, dengan jahilnya kelinci biru memasukkan sebuah tomat. Paman itu berteriak kaget sambil tertawa. Lalu kelinci biru berusaha untuk kabur, namun bajunya tersangkut di jaring. Dia berusaha melepaskan bajunya. Setelah menangkap seekor kelinci, paman brewok ini meninggal tanpa sebab. Setelah aksi pencurian sayur gagal, seekor kelinci nyaris disate oleh paman ini. Untungnya ia diselamatkan oleh seorang wanita. Kelinci-kelinci itu mengikuti wanita itu pulang. Oh, ternyata semua kelinci itu tinggal di pohon dekat rumah wanita ini. Saat akan masuk ke dalam sarangnya, kelinci ini melihat bajunya yang dijadikan pajangan di tengah kebun. Melihat pintu kebun yang masih terbuka, dia berlari kembali ke kebun paman bewok, mengintip lalu masuk melompat. Baju birunya berhasil didapatkan. Saat kelinci biru berlari keluar, dia tertangkap oleh paman ini. Kali ini ia benar-benar akan dijadikan sate kelinci. Lalu tanpa sebab apapun, wajah paman ini tiba-tiba berubah menjadi merah. Dengan tubuh yang kaku lalu jatuh ke tanah. Ternyata pola hidup yang tidak sehat membuat paman ini terkena serangan jantung. Paman ini pun meninggal di tengah kebunnya sendiri. Semua kelinci keluar dari sarang. Mereka semua berduka melihat paman bewok dibawa ke ambulan. Setelah itu mereka semua masuk ke dalam kebun. Karena pemiliknya sudah tidak ada, mereka mengklaim kebun ini menjadi milik mereka sekarang. Setelah pemilik kebun meninggal, para kelinci ini mengklaim kebun ini milik mereka sekarang. Kelinci-kelinci itu pun berpesta, memetik sayuran dan buah sesuka hati mereka. Tak ada jebakan atau kejaran dari paman bewok lagi. Mereka pun memanggil hewan-hewan lainnya. Salah satunya angsa putih, landak, bahkan rusa putih pun ikut berpesta. Tak hanya kebun yang dijarah, rumah paman itu pun dijadikan tempat berpesta. Kini rumah paman itu pun dipenuhi oleh hewan-hewan dan sayuran yang berserakan di mana-mana. Malam hari pun tiba. Angsa ini melihat ada mobil berhenti di depan rumah. Dengan cepat angsa itu masuk ke dalam rumah, melapor kepada kelinci biru bahwa ada yang datang. Kelinci biru langsung berteriak, "Hayo semuanya bersembunyi,
Sontak semua hewan berhamburan mencari tempat bersembunyi. Lampu pun dimatikan. Ternyata yang datang pria ini membuka pintu rumah. Lalu ia menghidupkan lampu. Rumah itu sangat kotor. Sayuran dan buah berserakan di mana-mana. Dengan menarik napas dalam-dalam, ia pun duduk di sofa. Namun tiba-tiba rumah ini dijarah oleh hewan-hewan lucu. Mereka pun berpesta di rumah ini. Malam hari seorang pria datang. Kedatangannya sudah diketahui oleh hewan-hewan di dalam rumah. Mereka pun berhamburan mencari tempat bersembunyi. Lalu lampu pun dimatikan. Pria itu masuk. Lampu dihidupkan lagi. Dia kaget melihat si isi rumah sudah dipenuhi sayuran dan buah-buahan yang berserakan di mana-mana. Dia duduk di sofa. Di sebelahnya ada yang duduk tegak, tutupi kain. Saat kain itu dibuka, pria ini sangat kaget. Babi itu juga ikut kaget. Jadi semua mereka sama-sama kaget. Seketika semua hewan keluar dari persembunyiannya, berhamburan turun dari tangga, rak dari dalam lemari. Semuanya keluar dengan menggunakan tongkat. Pria itu mengusir hewan-hewan itu keluar dari dalam rumah. Keesokan harinya, kelinci-kelinci ini ingin merebut rumah dan kebun warisan dari paman brewok itu. Kelinci biru dan oranye menyelinap naik ke atap rumah, berjalan di atas kabel, masuk ke dalam jemuran celana. Namun mereka ketahuan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beda dengan paman brewok, pria ini tidak bisa ditipu dengan menggunakan cangkul. Hampir saja mengenai tubuh kedua kelinci itu. Sampai akhirnya kelinci oranye tertangkap. Dengan garpu tangan yang menancap di pintu kebun, kelinci oranye tidak bisa bergerak. Kelinci itu dimasukkan ke dalam karung. Dengan garpu tangan yang menancap di pintu kebun, kelinci oranye tidak bisa bergerak. Kelinci itu pun dimasukkan ke dalam karung, lalu dibawa dengan menggunakan mobil. Kelinci lain tak tinggal diam. Mereka melompat atas pagar mengejar mobil itu. Melompat lagi, berhasil menggapai pintu bak belakang. Mereka berencana menutup kepala pria itu dengan karung. Lalu kelinci merah beraksi, tapi karungnya terbawa angin. Kelinci kuning mencoba, dan karung itu lagi-lagi terbang. Kelinci hijau menjilat kakinya, lalu mencolek telinga pria itu. Aksi itu berhasil mengalihkan perhatian pria ini. Dia berhenti di atas jembatan. Kelinci itu akan dibuang ke sungai. Saat karungnya dibuka, ternyata isinya teropong milik pria itu. Teropong itu jatuh ke sungai. Kelinci oranye pun selamat. Setelah itu ada seekor landak ingin memakan selai kacang di kawat yang dialiri listrik oleh sepemilik kebun. Landak itu pun tersetrum, membuat duri-durinya berhamburan kemana-mana. Pemilik kebun memantaunya dari jendela. Landak ini ingin memakan sehelai kacang di kawat yang dialiri oleh listrik oleh pemilik kebun itu. Landak ini tersetrum, membuat duri-durinya berhamburan kemana-mana. Pemilik kebun memantau dari jendela. Giliran kelinci-kelinci lucu ini yang mendekati kawat. Anehnya, kelinci ini tidak tersetrum. Mereka malah menikmati sehelai kacang yang ada di atas kawat, memanjat sampai kawat yang paling atas. Pemilik kebun sampai heran. Kelinci itu malah menari di tengah kebun. Tarian itu seakan mengejek dan memancing pria itu supaya keluar dari rumahnya. Pria itu pun sangat marah. Dia akan keluar rumah. Saat membuka pintu, tiba-tiba dia terpental oleh aliran listrik. Pindah ke pintu depan, tiba-tiba dia terpental lagi. Ternyata kelinci-kelinci itu sudah memindahkan arus ke rumah pria itu. Salah satunya jalan keluar hanya lewat atap rumah. Dia berhasil keluar, menyalakan petasan, melemparkan ke arah kelinci. Kelinci panik lari berhamburan. Lalu kelinci kuning terkena ledakan. Kelinci biru melompat menendang muka pria itu. Sekarang kelinci biru diincar. Ini adalah perperangan antara kelinci dan manusia merebutkan tanah warisan. Mereka pun saling melempar senjata. Kelinci melempar tomat, pria ini melempar dengan petasan. Lalu ledakan petasan membuat kelinci tak berdaya. Akhirnya kelinci biru berhasil ditangkap pria ini. Beruntungnya wanita pencinta kelinci datang. Pria itu langsung berubah sikap, seolah-olah sedang menolong kelinci yang tersedak wortel. Kelinci itu pun selamat. Saat mereka berjalan keluar, pria itu tak sengaja menjatuhkan sebuah remote pemicu ledakan petasan. Remote itu diambil kelinci biru karena masih dendam. Kelinci itu menekan tombolnya. Seketika petasan yang ada di sana meledak. Ledakan itu merembet sampai
sampai ke akar pohon tempat sarang para kelinci. Pohonnya pun tumbang, menghantam sisi samping rumah wanita ini. Wanita ini pun sangat marah dan mengatakan akan pindah dari sini keesokan harinya. Sang wanita ini pun pergi. Kelinci dan pria ini kompak meminta maaf. Pria ini mengaku dia yang memasukkan petasan ke dalam sarang kelinci. Kelinci ini pun mengeluarkan remote yang memicu ledakan, bahwa dialah yang meledakkan petasan itu. Kelinci ini menekan sebuah tombol. Seketika petasan yang ada di sana meledak. Ledakan itu merembet sampai ke akar pohon tempat sarang para kelinci. Lalu pohon itu pun tumbang, menghantam sisi samping rumah wanita ini. Wanita ini sangat marah. Dia mengatakan akan pindah dari sini. Lalu keesokan harinya, saat wanita ini akan pergi, si pria dan kelinci kompak meminta maaf. Pria ini pun mengaku dialah yang memasukkan petasan ke dalam sarang kelinci. Lalu kelinci pun mengeluarkan remote pemicu ledakan, bahwa dialah yang meledakkan petasan itu. Masalah belum selesai, muncul masalah baru. Sepasang suami istri datang dengan mobil, menunjukkan sebuah surat tanah dan mengatakan bahwa merekalah pemilik rumah dan kebun itu. Sekarang mereka mengecek rumah itu. Namun saat membuka pintu, mereka berdua terpental. Arus listrik ternyata diaktifkan lagi oleh kelinci. Saat masuk, seekor babi jatuh dari atas plafon. Mereka berdua pun kaget. Ternyata seluruh hewan sedang berpesta. Suami istri ini langsung kabur dan tidak jadi menempati rumah ini. Akhirnya mereka saling memaafkan dan hidup rukun bersama. Film pun selesai.